Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hofidatul Nikma. NRP saya 5120521020. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton Cotes dalam pelajaran metode numerik. Metode Newton Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton Cotes ini, di mana gagasan dalam metode ini adalah mengambil fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx. Jadi dalam metode ini mengganti fx menjadi polinom interpolasi Pnx. Kalau sudah menjadi polinomial akan sangat mudah mengintegralkan. Integral B sampai A fx dx dirubah menjadi B sampai A polinom derajat n x dx. Di mana Pnx adalah A O plus A1x sampai nilai terakhir A derajat n X pangkat N. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa integral dari X pangkat N sederhana, bukan? Jika X pangkat N berarti tinggal A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah C. Sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas di dalam bab 5 dapat digunakan sebagai hampiran fungsi. Tetapi di dalam bab ini, polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju. Ini polinom Gregory maju, yaitu F0 ditambah min X0 delta F0 per 1 faktor LH ditambah X min X0 X min X1 delta kuadrat F0 per 2 RH kuadrat sampai X min Xn min 1 delta pangkat N F0 per N RH pangkat N. Akan ada 3 kaidah yang bisa kita gunakan. Kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, kaidah Simpson 3/8. Kaidah trapesium diberikan 2 buah titik data. Yang kita pakai adalah X0 dan X1. Pada gambar di samping itu. Polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik adalah sebuah garis lurus. Dari titik 0 sampai titik 1 adalah sebuah garis lurus. Polinomnya yaitu berupa polinom lanjar atau linier, atau berupa juga bisa garis lurus. Di sini polinom interpolasi itu bisa kita jadikan menjadi linier, kuadratis, pangkat 3, ataupun masih banyak lagi. Tapi untuk kaidah trapesium menggunakan linier atau garis lurus. Luas nilai yang dihitung sebagai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus. Di bawah garis lurus ini yang diarsir.
Grafik ini YFX kita dekati dengan polinom derajat Y dengan P1X. Kaidah Simpson 1/3. Jika pada metode trapesium kita didekatkan dengan garis lurus dan memerlukan 2 buah titik, kalau di metode Simpson 1/3 kita didekati dengan polinom derajat 2 atau persamaan kuadrat. Berarti kita membutuhkan 3 buah titik, yaitu titik X0, X1, dan X2. Di sini fungsi fx dihampiri polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Seperti ini. Untuk selanjutnya, kaidah Simpson 3/8. Kita gunakan polinomial berderajat 3. Polinomial berderajat 3 berarti kita akan menggunakan 4 titik, yaitu X0, X1, X2, dan X3. Untuk garis ini, pada gambar itu adalah garis polinomial berderajat 3. Yang mau dicari luas di bawah kurva, tetapi untuk pendekatannya adalah yang diansir ini. Metode integrasi numerik untuk H yang berbeda. Misal jarak antara titik data dalam selang A, B tidak seragam. Beberapa titik data mempunyai jarak H1, beberapa titik data lainnya H2, sedangkan sisanya berjarak H3. Integrasi numerik dalam selang A, B dilakukan dengan mengkombinasikan kaidah integrasi yang sudah ada. Misalnya komunikasi kaidah trapesium dengan kaidah 1/3 Simpson dan kaidah 3/8 Simpson. Berdasarkan orde galatnya, kaidah 1/3 Simpson dan 3/8 Simpson lebih teliti daripada kaidah trapesium. Karena itu, kaidah 1/3 Simpson diterapkan bila jumlah abselang yang bertetanggaan genap, dan kaidah 3/8 Simpson diterapkan bila jumlah abselang yang bertetanggaan ganjil dan kelipatan 3. Sisanya dihitung dengan kaidah trapesium. Seperti contoh, dapat dilihat pada gambar di samping, 4 buah abselang yang pertama, yaitu X0, X1, X2, X3, dan X4 lebih baik menggunakan kaidah Simpson 1/3 karena jumlah abselangnya genap, dan 3 buah abselang berikutnya berjarak sama dan jumlah abselangnya kelipatan 3, lebih baik menggunakan kaidah Simpson 3/8. Untuk abselang sisanya, 2 abselang sisanya masing-masing berbeda lebarnya, maka akan menggunakan kaidah trapesium.
Bentuk umum metode Newton-Cotes. Kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, dan kaidah Simpson 3/8 adalah 3 buah metode integrasi numerik pertama dari metode Newton-Cotes. Masing-masingnya menghampiri fungsi X dengan polinom interpolansi derajat 1 lanjar, derajat 2 kuadratrik, dan derajat 3 kubik. Kita dapat menemukan kaidah-kaidah lainnya dengan menggunakan polinom integrasi derajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Bentuk umum metode Newton-Cotes dapat ditulis sebagai B sampai A, fx dx, AH, F0, W0, F0 ditambah W1, F1 ditambah W2, F2, sampai nilai akhir Wn, Fn ditambah E. Dalam hal ini, Fr sama dengan Fxr, Xr sama dengan A ditambah RH, dan H sama dengan B diambil A per N. E menyatakan galat, sedangkan X dan WI adalah konstantan real, seperti yang didaftarkan pada tabel berikut ini. Tabel di atas ini, W akan semakin besar dengan membesarnya N. Dari teori galat sudah diketahui bahwa pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil di dalam komputer dapat menyebabkan galat pembulatan. Karena alasan itu, maka metode Newton-Cotes orde tinggi kurang disukai. Alasan lainnya, metode menyatakan ketelitian hanya jika rentan integrasi A, B cukup kecil, sehingga turunan fungsi hampiran tetap di dalam ranah nilai tersebut. Sebagai implikasinya, metode Newton-Cotes orde tinggi tidak lebih teliti daripada metode orde rendah, bila turunnya berubah secara signifikan di dalam ranah tersebut. Sebagai contoh dalam perhitungan integrasi, L sama dengan Pi sampai 0, 2 ditambah 2 cos X kuadrat 2 ditambah 4 sin X dx. Hasil perhitungan L dengan metode Newton-Cotes orde N2 sampai orde N10 adalah hasil itu menggambarkan integrasi yang nilainya semakin tidak bagus dengan semakin tingginya orde metode Newton-Cotes N dari N sama dengan 2 sampai N sama dengan 8, nilai L mendekati hasil sejati, yaitu 8 nilai L. Setelah N sama dengan 8, galatnya meningkat. Kan galat disebabkan oleh galat penambahan dan pengurangan bilangan-bilangan yang sangat besar di dalam metodenya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang salah dalam presentasi saya kali ini. Assalamualaikum.